Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman inspiratif, bertemu kembali dengan saya di channel Motivasi Perubahan 1001. Di video kali ini kita akan menjelajahi tentang kekuatan luar biasa dari sebuah doa dalam meraih perubahan positif dalam hidup kita. Terkadang dalam hidup kita, kita menghadapi cobaan yang sulit untuk diatasi atau masalah yang sepertinya tidak ada solusi. Pertanyaannya adalah bagaimana doa yang kita lantunkan, yang kita mohonkan, yang kita bacakan kepada Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuatan untuk membawa perubahan, untuk memberikan solusi dari masalah yang sedang kita hadapi. Dan bisakah doa menjadi kunci untuk mengatasi tantangan-tantangan ini? Melalui kisah yang akan saya ceritakan mengenai pengalaman pribadi saya, bagaimana sebuah keajaiban doa ini bisa menghadapi semua itu. Marilah kita temukan jawabannya dalam video saya. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Kalian bisa memanggil saya Rian Panjalu. Teman-teman saya di tempat kerja saya memanggil saya dengan panggilan Mbah Rian. Ya mungkin itu agak aneh ya, tapi ada cerita di balik itu. Nanti akan saya buatkan video khusus bagaimana panggilan itu melekat pada diri saya. Saya bukan seorang motivator, saya hanya ingin berbagi pengalaman kepada kalian dan semoga dari pengalaman-pengalaman yang saya hadapi, yang saya alami sendiri, itu bisa memotivasi kalian dan menjadikan pengalaman saya sebagai inspirasi untuk merubah hidup kalian. Dan dalam video ini saya akan berbagi cerita bagaimana doa menjadi kunci untuk mengubah pandangan dan menginspirasi sebuah perubahan yang nyata. Tapi sebelum saya jauh menceritakan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya yang baru. Dan bila kalian suka dengan video ini, silakan tombol like agar saya dengan semangat membuat konten-konten dan berbagi cerita, berbagi motivasi dan inspirasi kepada kalian. Keajaiban doa, itulah judul dari video ini. Pengalaman saya mengenai bagaimana keajaiban doa bisa merubah kehidupan saya, bisa merubah cara pandang saya. Imam Ghazali pernah mengatakan doa adalah senjata bagi orang beriman. Dan Imam Ibnu Qayyim juga pernah mengatakan doa adalah salah satu bentuk ibadah yang paling kuat, yang memiliki kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Doa juga dapat merubah takdir, menghilangkan bencana, dan membawa berkah. Dalam kehidupan manusia, tentunya banyak orang telah merasakan bagaimana kekuatan doa menghadapi tantangan-tantangan yang besar. Kisah yang akan saya ceritakan kepada kalian adalah sebuah kisah nyata yang saya alami sendiri, bagaimana sebuah keajaiban doa dapat memberikan saya sebuah solusi, dapat memberikan saya inspirasi dan motivasi agar saya keluar dan melalui masa-masa yang sulit. Tentunya dengan tekad, dengan khusyuk, dan dengan doa yang sungguh-sungguh. Akhirnya saya berhasil meraih sebuah perubahan yang positif. Dan hingga hari ini, saya masih mengingat kejadian tersebut. Dan inilah kisahnya. Pada tahun 2000-an, saya mempunyai sebuah usaha yang alhamdulillah usaha tersebut cukup perkembangannya cukup pesat. Penghasilannya lumayan, cukup bisa menghidupi keluarga. Saya juga mempunyai beberapa karyawan. Selang berjalan waktu, di suatu hari saya mendapatkan suatu masalah. Karena usaha yang saya jalani ini adalah hasil kerjasama
dengan orang lain. Singkat cerita, usaha saya menemui suatu masalah yang pada akhirnya memaksa saya untuk menutup usaha itu dan membuat saya untuk menyediakan dana puluhan juta. Pada tahun 2000-an, dana sebesar itu cukup lumayan. Ya, dengan usaha yang baru saja berkembang, tentunya tidak mudah untuk menyiapkan dana sebesar itu hanya dalam waktu singkat beberapa hari saja. Nah, dalam proses mencari dana itu, saya meminta bantuan ke sana, kemari, ke kerabat, keluarga, tetangga, tapi tidak kunjung mendapatkan. Hanya saja ada sebuah kata-kata dari orang tua saya yang beliau dapat dari gurunya. Jadi orang tua saya mempunyai seorang guru ngaji. Mungkin beliau berkomunikasi, beliau menceritakan bagaimana kesusahan saya. Lalu saya diberikan sebuah doa, beberapa rangkaian doa yang harus saya bacakan secara rutin ketika itu. Sedangkan waktunya untuk menyediakan dana itu hanya beberapa hari saja. Tapi mau tidak mau, saya tidak punya pilihan lain. Padahal waktu itu yang saya butuhkan adalah dana. Tapi karena tidak ada pilihan lain dan saya belum bisa mencari dana tersebut, saya hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya Allah, dengan doa yang saya lantunkan, permudahlah urusan saya. Berikanlah saya jalan keluar, tunjukkanlah jalan yang paling baik bagaimana saya untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, kata-kata yang paling saya ingat sampai hari ini, guru ngaji dari orang tua saya mengatakan, bacakan saja doanya, insya Allah nanti akan ada keajaiban dari doa itu. Nah, saya tidak banyak kata, saya tidak banyak bertanya. Kalau sudah soal keajaiban itu di luar kuasa kita, hanya Allah yang punya. Ya, singkat cerita, akhirnya tibalah tanggal di mana saya harus menyiapkan dana tersebut. Dan saya belum punya, saya belum ada. Karena apa? Saya sudah mencarinya, tidak dapat, tidak ada yang bisa menolong saya. Ketika melakukan pertemuan kembali, inilah keajaiban pertama yang saya hadapi, yang saya rasakan langsung. Ketika melakukan pertemuan kembali dan ada sebuah perjanjian, ternyata di perjanjian itu ada kesalahan penulisan tanggal. Disitulah saya merasa, ya Allah, inilah keajaibannya. Karena pada saat waktu membuat perjanjian itu memang tidak sempat kita koreksi lagi. Dan pada saat pertemuan kembali ternyata ada kesalahan tanggal, di mana tanggal yang seharusnya hari itu saya menyediakan dana ternyata masih beberapa hari kemudian. Wallahu alam, tanggal itu tidak dengan sengaja dirubah gitu, karena yang membuat perjanjian adalah orang yang membuat kerjasama dengan saya gitu. Nah, itulah keajaiban pertama, tanpa diduga, tanpa apa ya, bisa dikatakan nggak menyangka aja gitu. Nah, akhirnya selang beberapa hari saya mencari dana itu kembali. Nah, keajaiban kedua inilah yang saya temui. Ketika saya mencari dana, ternyata ada om dari istri saya yang sebenarnya kami tidak pernah bertemu kembali setelah pernikahan kami, yaitu hampir 6 tahun lah. 6 tahun setelah kami menikah, kami tidak pernah ketemu lagi. Ketika itu kami mencoba untuk menelpon, ternyata diangkat, akhirnya kami menuju rumahnya, kami ceritakanlah keluh kesahnya. Kami mengalami masalah seperti ini, seperti ini. Ya, kami tidak berharap akan dibantu sebenarnya karena dana yang harus disiapkan cukup besar. Tapi itu tadi, saya teringat lagi kata-kata dari guru ngaji orang tua saya, akan ada keajaiban. Dan saya sudah merasakan keajaiban pertama, bagaimana salahnya penulisan tanggal. Di luar dugaan, ternyata keajaiban yang kedua adalah om dari istri saya mau membantu. Tentunya saya berpikir jangan-jangan bantu pasti ada syarat. Tidak mungkin orang ingin memberikan dana sekian besar tanpa ada embel-embelnya, tanpa ada syaratnya. Tapi ternyata di luar dugaan, Allah Maha menggerakkan hati manusia, Maha merubah hati manusia. Beliau mau membantu
tanpa perjanjian hitam putih, tanpa komitmen-komitmen, tanpa ada tanda tangan. Beliau hanya mengatakan, silakan pakai dulu ini dananya. Kalau usaha kalian sudah jalan lagi, sudah ada hasil, silakan diganti. Mau dicicil, mau sekaligus, silakan. Nah, disitulah kami merasa keajaiban kedua. Keajaiban kedua bagaimana ada orang yang mau membantu, bisa dikatakan cuma-cuma, tanpa ada syarat, tanpa ada perjanjian. Akhirnya, tibalah tanggal di mana saya harus menyediakan dana itu, dan ternyata alhamdulillah selesai. Keluar, kami bisa keluar dari masalah itu. Alhamdulillah, akhirnya kami terbebas dari permasalahan itu. Hanya tinggal bagaimana kami mengembalikan dana. Dan dengan penuh motivasi, penuh semangat, bahwa keajaiban doa itu benar-benar ada. Dengan syarat kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan merendahkan hati kita. Kita bertobat, kita mengaku memang kita salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita ada salah dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, orang tua, mertua, kita harus mengaku. Kita harus membuka diri bahwa tidak selamanya kita menjadi orang benar, tidak selamanya kita menjadi orang baik, tidak selamanya kita di jalan yang lurus. Pasti ada di mana kita melakukan sebuah kesalahan yang sebenarnya mungkin kita tidak sadar kita melakukan sebuah kesalahan, tapi orang lain yang menilai. Ketika ada orang lain mengingatkan, ya kalau hati kita tidak terbuka, kita akan menolak bahwa kita tidak salah. Tapi ketika Allah yang menunjukkan bahwa kita salah, kita tidak bisa memungkiri. Dan memang kita salah. Nah, hal itulah yang membuat pemikiran saya sampai hari ini berubah. Sampai hari ini merubah pola pikir saya bagaimana saya memandang, melihat sebuah doa. Nah, hikmah yang bisa kita ambil teman-teman, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kondisinya, sesulit apapun, sesusah apapun, seberat apapun masalah yang kita hadapi, jangan putus berdoa. Tetaplah berdoa, tetaplah memohon kepada Allah. Nah, itulah yang pernah saya alami, teman-teman. Ya, apakah kalian pernah mengalami juga bagaimana keajaiban doa ini bisa menjawab dan memberikan kalian sebuah solusi, sebuah jalan keluar? Bagaimana keajaiban doa ini bisa merubah motivasi kalian, bisa merubah cara pandang kalian, dan juga merubah pola hidup kalian, atau merubah bagaimana kalian memandang sebuah kehidupan. Karena setelah kejadian ini, saya benar-benar berubah, ya, merubah pola pikir saya. Nah, saya ingin mendengar bagaimana pendapat teman-teman. Silakan kalian tulis di kolom komentar, apakah kalian pernah mengalaminya? Apakah kalian ketika masa sulit, lalu kalian berdoa dengan sungguh-sungguh, ternyata tanpa diduga, tanpa hal yang pernah kita pikirkan, ada solusinya. Dan itulah solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang penting kita fokus dulu berdoa. Kita fokus berdoa, memohon kepada Allah, memohon ampun, jalan keluar. Ya, kita fokus memperbaiki diri. Karena setelah kita memperbaiki diri, wallahu a'lam, Allah akan menjawab doa-doa kita. Allah akan memberikan bagaimana solusi yang terbaik untuk masalah-masalah kita. Silakan kalian bagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silakan kalian like dan subscribe dan komen di bawah. Apakah kalian pernah mengalaminya? Atau bagaimana pengalaman-pengalaman mungkin orang-orang di sekitar kalian, orang tua, saudara, atau siapapun. Ya, teman-teman, itu saja cerita dari saya. Semoga ini bisa memotivasi kalian. Semoga cerita yang saya alami sendiri, ya, ini bukan karangan, ini memang saya alami. Dan doa-doa yang diberikan pun sampai sekarang ketika saya mengalami satu kebuntuan, itulah yang saya baca. Saya rutinkan. Dan kenapa saya membuat channel ini? Salah satunya itulah petunjuk dari Allah, bahwa saya harus membuat channel ini. Terima kasih telah menonton video saya. Saya Rian Panjalu atau Mbah Rian.
Semoga dengan video ini kalian terinspirasi untuk meraih bagaimana keajaiban dari sebuah doa bisa merubah hidup kalian. Bagaimana keajaiban doa itu memang benar-benar ada. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah berdoa dan pantang menyerah dalam meraih perubahan yang positif. Ingat teman-teman, motivasi perubahan satu langkah pada satu waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.